Seorang pria ditangkap ketika sedang menikah di gereja dengan pujaan hatinya. Pria ini difitnah temannya sendiri karena dia juga suka dengan wanita tersebut. Tetapi di dalam penjara, dia malah menemukan harta karun yang berlimpah. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita gaskan ya guys ya. Jadi cerita ini dimulai saat seorang kru kapal berhasil menyelamatkan seorang wanita cantik yang terombang-ambing di laut akibat kapalnya terbakar. Pria tersebut bernama Edmond, sebut saja Bang Emon. Sedangkan wanita yang ia selamatkan bernama Angel, sebut saja Kak Putri. Setelah membawa Kak Putri ke kapalnya, Kapten kapal bernama Danglars menemukan dan mengambil sebuah surat dari Kak Putri. Surat itu ternyata berasal dari Napoleon, mantan kaisar Prancis. Keesokan harinya, Kak Putri meminta surat itu dikembalikan. Tetapi Danglars menolak. Kak Putri memperingatkan Danglars bahwa ia telah mengambil keputusan yang salah. Setelah itu Kak Putri meninggalkan kapal dan bertemu dengan Bang Emon untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tak lama kemudian, Bang Emon dan Danglars dipanggil oleh pemilik kapal bernama Morel. Danglars yang kesal dengan Bang Emon melaporkan bahwa Bang Emon telah menyelamatkan seorang wanita tanpa izin. Namun Morel justru memecat Danglars. Setelah mengetahui bahwa Kak Putri adalah kenalannya, Kak Putri juga melaporkan berbagai kesalahan Danglars yang membuat Morel kehilangan kepercayaan terhadapnya. Sebagai gantinya, Morel mengangkat Bang Emon menjadi kapten kapal baru tersebut. Kabar ini membuat Bang Emon sangat bahagia. Ia segera pulang dan memberitahukan berita baik ini kepada keluarganya. Ayah Bang Emon sangat bangga mendengar bahwa anaknya telah menjadi kapten kapal. Namun ia juga mengingatkan Bang Emon untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Morel yang telah membantu membiayai pendidikannya di sekolah pelayaran. Saat makan bersama di halaman rumah, Bang Emon mengumumkan bahwa ia baru saja diangkat sebagai kapten kapal keluarga Morel yang hadir mengucapkan selamat kepadanya. Beberapa hari kemudian, Bang Emon yang diam-diam telah menjalin hubungan dengan Mercedes, anggota keluarga Morel, dan melangsungkan pernikahan mereka. Berkat posisinya sebagai kapten kapal, status Bang Emon kini tidak lagi dipandang rendah. Namun, di tengah acara nikahan mereka di gereja, tiba-tiba pengawal kerajaan datang dan menangkap Bang Emon. Faites-moi une explication. Venez. Lâchez-moi. Salah satu anggota keluarga Morel mencoba menanyakan alasan penangkapan itu, tetapi pengawal kerajaan tidak memberitahunya dan hanya diperintahkan untuk membawa Bang Emon. Emon pun dibawa ke polsek terdekat, di mana ia terkejut melihat orang telah dihukum gantung di depan polsek. Seorang jaksa bernama Bang Jai mengungkapkan tuduhan terhadap Bang Emon, yaitu kepemilikan surat bertanda tangan Napoleon yang saat itu dianggap sebagai penjahat. Ketika Fernand bertemu dengan jaksa itu bersedia membebaskan Bang Emon jika Fernand bersedia menjadi penjaminnya. Namun Fernand yang diam-diam juga mencintai Mercedes tidak ingin Bang Emon bebas karena hal itu akan memungkinkannya untuk menikahi Mercedes. Fernand bekerja sama dengan Danglars yang juga tidak menyukai Bang Emon. Mereka pun membuat rencana untuk menjebak Bang Emon sebagai pengkhianat yang dianggap sebagai agen dari mantan Kaisar Napoleon. Sementara itu, Bang Emon harus ditahan dan menunggu putusan apakah ia akan dijatuhi hukuman gantung atau tidak. Fernand kembali dan memberitahukan Mercedes bahwa ia tidak bisa membantu Bang Emon keluar dari penjara. 4 tahun berlalu.
Sejak Bang Emon ditahan di sebuah penjara terpencil di tengah laut, suatu hari saat berada di selah tanah, Bang Emon mendengar suara seseorang menggali di dekatnya. Saat mencoba mencari sumber suara tersebut, ia melihat seseorang muncul dari balik dinding. Bang Emon memohon kepada pria itu untuk membantunya melarikan diri, tetapi mereka berpisah karena penjaga datang secara tiba-tiba. Bang Emon berusaha keras untuk mencongkel batu di dinding sel berhari-hari, berharap menemukan jalan keluar dari penjara tersebut. Ketika akhirnya berhasil membongkar dinding, ia mengikuti jalan itu hanya untuk menemukan dirinya berada di sel pria sebelumnya yang bernama Faria. Faria mengungkapkan bahwa ia telah menggali lubang menuju sel Bang Emon selama 12 tahun. Mereka berdua pun sepakat bekerja sama untuk menggali lebih jauh lagi demi kebebasan. Malam demi malam, Bang Emon dan Faria menggali di dalam sel mereka, berusaha menyelinap tanpa ketahuan. Suatu malam, Faria membagikan sebuah rahasia kepada Bang Emon. Ia bercerita bahwa sekitar 700 tahun yang lalu, pada masa Perang Salib pertama, sekelompok satria yang disebut Templar berkomitmen untuk melindungi makam Kristus. Meskipun kelompok mereka kecil, keyakinan mereka yang kuat membuat mereka memenangkan banyak pertempuran dan berhasil mengumpulkan harta yang sangat besar. Namun pada tahun 1307, Raja Prancis yang bernama Philip memerintahkan penangkapan kesatria Templar untuk merebut kekayaan mereka. Meski demikian, harta mereka tidak pernah ditemukan. Karena harta dan kekuatan mereka, banyak orang yang mengkhianati para Templar, membocorkan tempat persembunyian mereka. Akibatnya, para kesatria itu dihukum mati satu persatu. Pada akhirnya hanya tersisa satu kesatria yang masih hidup, bernama Kardinal Sparda, yang menjadi penjaga terakhir dari kekayaan besar Templar yang menghilang menjelang akhir hidupnya Sparda. Sparda bersembunyi di sebuah pulau bernama Monte Cristo dan sempat melatih seseorang untuk meneruskan misinya menjaga harta rahasia Templar. Orang tersebut adalah Faria. Selama 10 tahun, Faria dan Bang Emon terus menggali untuk mencapai kebebasan. Suatu hari mereka menemukan tanda berupa tetesan air yang rasanya asin, dan mereka merasa semakin dekat dengan kebebasan. Namun mendadak tiba-tiba tanah di atas mereka runtuh dan menimpa Faria. Bang Emon berusaha menyelamatkan Faria dengan membawanya kembali ke sel, tetapi luka-luka Faria sangatlah parah. Di detik-detik akhir hidupnya, Faria memberitahu Bang Emon lokasi harta Templar. Faria akhirnya meninggal sebelum sempat merasakan kebebasan. Ketika penjaga datang untuk memberikan makanan dan tidak mendengar suara dari sel Faria, ia memeriksa dan menemukan bahwa Faria telah meninggal. Penjaga itu lalu membungkus tubuh Faria dalam sebuah karung. Bang Emon memanfaatkan kesempatan ini untuk menggantikan dirinya dalam karung tersebut, memindahkan jasad Faria ke selnya. Saat penjaga memeriksa sel Bang Emon, mereka terkejut menemukan jasad Faria di dalamnya. Seorang penjaga berusaha berteriak memperingatkan bahwa yang ada di dalam karung adalah Bang Emon yang mencoba kabur, tetapi dua penjaga lainnya yang sudah membawa karung itu tidak mendengar dan telah melemparkannya ke laut. Begitu berada di laut, Bang Emon segera keluar dari karung dan berenang sepanjang hari sehingga ia berhasil mencapai daratan. Bang Emon lalu kembali ke rumah keluarga Morsep. Namun sesampainya di sana, mereka tidak mengenalinya lagi. Mereka menyampaikan kabar duka. Ayah Bang Emon meninggal karena kesedihan mendalam setelah Bang Emon dipenjara. Lebih dari itu, kekasihnya Mercedes telah menikah dengan Fernand dan pindah ke Paris. Dengan perasaan kecewa dan tanpa apa-apa lagi yang tersisa, Bang Emon memutuskan untuk mencari harta karun Templar yang pernah disebutkan oleh Faria. Setelah berlayar selama beberapa hari, Bang Emon tiba di sebuah pulau dan mengikuti petunjuk dari Faria hingga mencapai ke sebuah gua di dekat tebing. Ia masuk ke dalam gua itu dan menemukan jurang dalam. Ketika dia melempar obor ke dalam jurang, hanya cahaya obor memperlihatkan harta Templar yang tersembunyi di sana. Setahun kemudian, Bang Emon kembali ke Marseille, menyamar memakai topeng. Ia menyamar sebagai pendeta yang dikirim oleh Bang Emon sendiri untuk menyampaikan pesan. Pendeta ini menemui salah satu kru kapal yang masih setia bernama Gaspar dan memberikan berlian sebagai hadiah.
Gaspar mengungkapkan bahwa Danglars dan Fernand bersekongkol untuk menjebak Bang Emon. Danglars ingin menggantikan Bang Emon sebagai kapten, sementara Fernand ingin menikahi Mercedes. Setelah itu Bang Emon mendatangi gereja yang dulu seharusnya menjadi tempat pernikahannya dengan Mercedes. Di sana ia berbicara kepada Yesus, mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menghukum orang-orang yang telah mengkhianatinya. Kemudian Bang Emon mencari Kak Putri dan menemukannya dalam kondisi sakit di rumahnya. Ketika mengetahui Bang Emon datang, Kak Putri mengakui bahwa ia hampir saja membalas dendam Bang Emon kepada jaksa yang telah memenjarakannya. Namun saat menyelinap ke rumah jaksa, Kak Putri mendapati jaksa itu sedang mengubur seorang bayi. Melihat hal itu, Kak Putri membatalkan niatnya dan memilih menyelamatkan bayi tersebut. Ia lalu memberitahu Bang Emon bahwa bayi itu sekarang berada di panti asuhan. Karena Kak Putri sudah terlalu sakit untuk merawatnya, Bang Emon pun pergi ke panti asuhan itu dan mengajak anak tersebut untuk ikut dengannya, dengan tujuan mendidiknya untuk membantu membalas dendam. Anak itu bernama Andrea. 5 tahun kemudian, Bang Emon yang kini dikenal sebagai Count of Monte Cristo menghadiri sebuah upacara kehormatan di mana para bangsawan memberi penghormatan kepada Fernand atas jasanya dalam perang untuk Prancis. Bang Emon kemudian menyewa beberapa orang untuk menjebak Albert, putra Fernand. Salah satu orang sewaan Bang Emon mencuri lencana milik ayah Albert saat ia pulang dari acara, memancing Albert untuk mengejar pencuri tersebut. Ketika tiba di tempat yang gelap dan sepi, kelompok itu menyerang Albert. Namun Bang Emon muncul berpura-pura membantu Albert melawan para penyerang. Padahal Bang Emon telah mengatur semuanya agar Albert percaya bahwa dia adalah penyelamatnya. Beberapa hari kemudian, Albert dan Fernand mendatangi rumah Bang Emon yang menyamar sebagai Count of Monte Cristo untuk mengembalikan pistol milik Bang Emon. Saat menyerahkan pistol, Albert mengucapkan terima kasih kepada Monte atas pertolongannya. Malam itu Monte pun menyarankan Albert untuk menyimpan pistol sebagai kenang-kenangan, tetapi Albert menolaknya. Setelah mereka berlatih menembak, Fernand harus menghadiri rapat dewan. Sementara Albert tetap di rumah Monte untuk belajar darinya. Ketika Monte mengantarkan Fernand ke depan, Albert mendengar suara wanita yang bernyanyi sangat merdu. Penasaran, Albert mencari sumber suara itu dan akhirnya menemukan wanita cantik sedang bernyanyi sambil memetik gitar. Wanita itu bernama Haide dan Albert terlihat sangat terpesona. Tiba-tiba Monte mendekati Albert dari belakang. Ketika mereka keluar dari ruangan, Albert meminta maaf kepada Monte atas sikapnya yang kurang sopan. Monte menjelaskan bahwa Haide adalah anak angkatnya yang ia selamatkan setelah suku Flash menjualnya karena orang tuanya telah meninggal. Albert yang mendengar bahwa Haide adalah anak angkat Monte meminta izin untuk berkenalan dengannya. Saat Haide lewat, Monte memanggilnya untuk mengenalkan dia kepada Albert. Semua ini sebenarnya bagian dari skenario yang dirancang Monte sebagai bagian dari rencana besar balas dendamnya. Monte telah melatih Andrea untuk menyamar sebagai seorang pangeran dengan tujuan agar Andrea membalas dendam kepada ayahnya yang dulu membuangnya. Sementara itu, Haide dimaksudkan untuk menuntut balas dendam kepada Fernand yang telah membunuh ayahnya. Pada akhir pekan, Monte dan Andrea pergi menemui Fernand. Servor adalah ayah Andrea dan Danglars adalah kapten kapal yang dahulu pernah menjebloskan Bang Emon ke penjara. Mereka semua kemudian pergi berburu di hutan. Ketika Danglars menembak seekor rusa, dia menyerahkan pisau kepada Monte untuk mengakhiri nyawa rusa itu. Namun Monte menolak, menyatakan bahwa dia akan membunuh untuk membela diri. Danglars lalu memberikan pisau itu kepada Andrea dan kemudian menikam jantung rusa tersebut. Saat mereka kembali dari berburu, Fernand memperkenalkan istrinya Mercedes kepada Monte. Namun Mercedes seakan-akan mengenali Monte dari tatapan matanya. Pada suatu malam, Monte mengundang Danglars, Villefort, dan Fernand untuk makan malam di salah satu rumahnya. Ketika mereka tiba, istri Danglars bernama Victoria tampak terkejut.
karena rumah itu pernah menjadi tempat tinggalnya bersama Villefort. Sebelum menikah dengan Danglars, Victoria memiliki hubungan dengan Villefort, dan melihat rumah Monte mengingatkannya dengan kenangan buruk masa lalunya di tempat tersebut. Saat makan malam bersama, Monte menceritakan bahwa sejak ia membeli rumah itu, ia sering mendengar suara-suara aneh. Suatu malam dia bahkan mengaku mendapat penglihatan tentang seorang wanita yang melahirkan di rumah tersebut. Namun bayi itu dikubur oleh pria yang merupakan selingkuhan wanita tersebut karena dianggap sebagai anak dari hubungan terlarang mereka. Mendengar cerita Monte, Victoria sangat terkejut karena kenangan masa lalunya terasa terungkap. Villefort berusaha tetap tenang untuk menyembunyikan masa lalunya. Monte kemudian mengikuti bayangan anak tersebut ke sebuah makam, di mana mereka menemukan sebuah kotak terkubur. Saat kotak itu dibuka, ternyata hanya berisi kain, dan banyak orang yang merasa terhibur dengan pertunjukan Monte. Namun Villefort dan Victoria tampak tegang. Keesokan harinya, Victoria mendatangi Villefort untuk membahas kejadian malam sebelumnya. Merasa cemas jika rahasia mereka terbongkar, Villefort menenangkannya dan berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya Monte Cristo. Merasa ada maksud tersembunyi di balik cerita yang Monte sampaikan, Villefort lalu mengunjungi seseorang bangsawan Inggris bernama Khalifas, berharap mendapatkan informasi. Namun ini sebenarnya jebakan Bang Emon yang sedang menyamar sebagai Khalifas. Sementara itu, Bang Emon menginstruksikan Andrea untuk mendekati Eugene, anak perempuan Danglars, dan Haydée untuk lebih dekat dengan Albert, anak Fernand, agar menumbuhkan ketertarikan Albert padanya. Saat pesta ulang tahun Eugene diadakan di rumahnya, Mercedes meminta Monte untuk menemaninya berjalan beberapa langkah. Saat mereka berjalan bersama, Mercedes kembali merasakan perasaan lamanya, mengingat Bang Emon kekasih masa lalunya. Keesokan harinya, Bang Emon dalam samaran sebagai Khalifas menerbitkan di koran miliknya bahwa salah satu kapal Danglars telah dicuri, menyebabkan saham perusahaan kapal milik Danglars jatuh. Fernand datang dengan berita bahwa kabar tersebut tidak benar dan kapal Danglars masih ada di dermaga. Fernand dan Villefort merencanakan untuk membuat klarifikasi, tetapi Danglars justru berpikir ini kesempatan bagus untuk membeli kembali perusahaannya saat nilainya sedang turun. Beberapa hari kemudian, saham perusahaan kapal Danglars diperkirakan akan kembali naik, memberikan keuntungan besar. Namun untuk membeli kembali saham tersebut, mereka membutuhkan dana sebesar 500 juta. Danglars, Fernand, dan Villefort mendatangi Monte untuk meminjam uang Monte. Monte yang sudah merancang semua ini dengan senang hati memberikan pinjaman sebesar 500 juta kepada mereka. Keesokan harinya, setelah berhasil membeli kembali saham, mereka ketiganya membawa kasus berita pencurian kapal ke pengadilan untuk menuntut Khalifas agar mendapatkan sanksi, sekaligus membuktikan kepada publik bahwa perusahaan mereka tidak bermasalah. Hal ini diyakini akan memulihkan nilai saham mereka. Namun Bang Emon memiliki rencana lain. Dia menemui Gaspar, seorang mantan kru kapalnya dalam penyamaran sebagai seorang pastor. Bang Emon meminta Gaspar untuk mengumpulkan tim untuk mencuri kapal Danglars. Pada hari yang sama dengan di persidangan, ketika sidang dimulai, jaksa meminta perwakilan dari Khalifas maju untuk memberi kesaksian. Setelah menunggu lama, tiba-tiba Andrea maju ke depan dan mengaku sebagai perwakilan Khalifas.
Andrea dengan tegas menyatakan bahwa berita pencurian kapal Danglars benar adanya, bukan kebohongan. Lebih dari itu, Andrea juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah seorang pangeran Italia, melainkan anak hasil hubungan terlarang dengan jaksa utama, yaitu Villefort. Pernyataan itu mengejutkan semua orang di ruang sidang, termasuk Villefort, yang langsung meninggalkan ruang sidang. Karena situasi semakin tidak terkendali, sidang akhirnya dibubarkan oleh hakim. Namun Andrea yang telah dikuasai dendam terhadap ayahnya tidak lagi mengikuti arahan Bang Emon. Ia mendatangi Villefort dan menusuk lehernya dengan pisau. Saat mencoba melarikan diri, Andrea ditembak oleh penjaga yang menyebabkan kematiannya di tempat. Saat Andrea dimakamkan, Haydée menyalahkan Bang Emon, mengatakan bahwa keinginannya untuk balas dendam telah menyebabkan kematian Andrea. Namun Bang Emon menegaskan bahwa Andrea sendiri yang bertanggung jawab karena menyimpang dari rencana dan membuat keputusan sendiri. Tak lama kemudian, Albert tiba karena menerima surat dari Haydée yang memintanya untuk datang dan menjemputnya karena kekhawatirannya. Saat mereka berusaha pergi, Monte muncul dan meminta Haydée untuk menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Haydée lalu mengungkapkan bahwa ketika berusia 10 tahun, ia melihat ayahnya tewas ditembak oleh seorang perwira Prancis dan kemudian dijual. Orang yang membunuh ayahnya ternyata adalah ayah Albert, yaitu Fernand. Mendengar itu, Albert merasa marah karena telah terseret permainan balas dendam Monte. Malam itu Mercedes datang menemui Monte dan mengakui bahwa selama ini ia tahu bahwa Monte sebenarnya Bang Emon, tetapi ia merahasiakannya. Bang Emon lalu menunjukkan surat yang telah menyebabkan dirinya di penjara. Surat yang dibuat oleh Fernand. Setelah membaca surat itu, Mercedes meminta Bang Emon untuk menghukum Fernand dan dirinya sebagai bagian dari balas dendamnya. Tapi mohon agar Albert tetap dibiarkan hidup. Keesokan harinya, Albert menantang Monte untuk duel karena merasa terhina. Saat duel berlangsung dan tiba giliran Monte, dia sengaja menembak ke dinding, menolak membunuh Albert. Ketika giliran Albert, dia menahan tembakannya dan akhirnya dia berdua berdamai. Kemudian Albert menemui kekasihnya. Haydée yang terkejut sekaligus bahagia melihat Albert selamat dari duel itu, menyarankan agar mereka berdua melarikan diri dan memulai kehidupan baru sebagai keluarga. Sementara itu, Fernand yang menyadari siapa Monte sebenarnya datang untuk berduel dengan Bang Emon. Ketika Fernand masuk dengan membawa pedang, Bang Emon sudah bersiap menunggunya dan mereka pun terlibat dalam pertarungan baku hantam yang sengit. Di tengah baku hantam yang sengit, Bang Emon berhasil melukai Fernand. Namun saat pedang Fernand patah, Fernand berhasil melukai Bang Emon. Merasa hidupnya tak lama lagi, Bang Emon berjalan menuju tepi danau dan dari belakang Fernand mendekatinya dengan pedang. Ketika Fernand menyerang, Bang Emon berhasil menghindar, membuat Fernand terjatuh. Meski memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidup Fernand, Bang Emon justru memilih untuk memaafkannya. Di akhir cerita, Bang Emon menulis surat kepada Mercedes yang sedang berdoa di gereja. Mercedes membaca surat itu, di mana Bang Emon menenangkan Mercedes bahwa anaknya telah bahagia bersama Haydée. Bang Emon juga menulis bahwa dia juga mencintai Mercedes selamanya. Namun ia harus meninggalkan kota itu karena tak sanggup melihat wanita yang dicintainya hidup bersama orang lain. Antek marun. Dan inilah akhir cerita dari film ini. Semoga teman-teman terhibur, ya kan. Ditunggu film selanjutnya. Jika ada request film silahkan ketik di komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.